terakhir di Yordania ya, di sepak bola Yordania PSSI di sana. Dia sebagai dirtek dan berhasil. Sepak bola Yordania itu bagus, tim putrinya juga oke, bisa menjadi kampion di Arab, satu turnamen di Arab, apalagi sepak bola timnasnya. Karena kita tahu kan, Yordania itu lolos Piala Dunia teman-teman. Ini pertama kali dalam sejarah mereka lolos Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah. Tidak ada yang menduga Yordania itu bisa lolos. Karena di grup ini selain Korea Selatan yang ada di mereka bersama dengan mereka, itu Irak yang jadi favorit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Akhirnya PSSI memperkenalkan direktur teknik yang baru, Alexander Swiss, yang sebelumnya dikontrak oleh timnas Yordania dan berhasil membawa timnas Yordania lolos ke Piala Dunia tahun 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Coba kita saksikan bersama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Ya, saya akan bicara sekarang dengan kehadiran sosok seorang direktur teknik. Ya, PSSI yang baru tunjuk teman-teman pasti sudah tahu. Karena itu sudah diumumkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir sejak Senin yang lalu. Dan juga sudah diedarkan oleh beberapa media massa atau di hadapan pers. Tetapi intinya saya mau bicara soal kehadiran dari sosok yang bernama Alexander Swiers ini. Pria ya asal Belanda, 50 tahun. Tetapi menariknya dia katanya, ya, ini sudah beberapa tahun di Indonesia. Mungkin 3-4 tahun ada di Indonesia. Bagus juga. Karena istrinya orang Indonesia, ya, tinggal di Karawaci. Ya. Semoga dia cepat beradaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia, karena kan dia harus bisa mengimplementasikan visi jangka panjang sepak bola Indonesia. Ini yang jauh ke depan itu menjadi tugas bagi seorang direktur teknik. Berarti juga sudah bisa menjawab selama ini kekosongan di posisi dirtek PSSI ini, karena sejauh ini masih tetap diemban. Sebelumnya kan ada Indra Safri. Ya, kemudian sekarang dia diangkat sebagai PLT, ya, pelaksana tugas, sambil menunggu dirtek yang baru untuk bisa ada di jajaran PSSI, dan sudah terjawab kehadiran dari Alexander ini, yang kita harapkan bahwa pengembangan sepak bola usia muda ini bisa berjalan dengan sangat baik. Dia harus bisa meletakkan filosofi sepak bola yang bagus, ya, karena yang paling inti adalah membangun, ya, tim dari akar rumput, dari bawah, juga bersinergi dengan para pelatih. Ya, itu yang penting. Tugasnya tidak mudah, ini sangat berat. Dia akan berjalan mungkin ke berbagai daerah, melihat potensi-potensi anak-anak muda kita untuk bisa menjadi pemain sepak bola yang baik, karena ini untuk ke depan. Ya, makanya itu jangka yang panjang. Kalau bisa melihat di sini, dia bisa diharapkan untuk bisa merubah menjadi sepak bola Indonesia secara signifikan. Dan penunjukan ini juga untuk mempercepat kemajuan sepak bola Indonesia, ya di kancah internasional tentunya, kita dari awal ini, dan memastikan langkah pengembangan timnas berjalan lebih terarah dalam arti bisa terstruktur teman-teman, terstruktur dengan baik, dengan rapi. Jadi semoga Swiers ini bisa membawa hasil yang baik, dan penunjukan oleh PSSI ini tepat pada orang yang tepat. Kalau saya coba untuk melihat dari kemarin itu, ya, untuk kurikulum vitae dari Alexander ini oke juga, ya, karena untuk menjadi seorang dirtek itu perlu pengalaman yang banyak, dan dia sudah punya pengalaman terakhir di Yordania, ya, di sepak bola Yordania PSSI di sana. Dia sebagai dirtek dan berhasil. Sepak bola Yordania itu bagus, tim putrinya juga oke, bisa menjadi kampion di Arab, satu turnamen di Arab, apalagi sepak bola timnasnya. Karena kita tahu kan, Yordania itu lolos Piala Dunia teman-teman. Ini pertama kali dalam sejarah mereka lolos Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah. Tidak ada yang menduga Yordania itu bisa lolos. Karena di grup ini selain Korea Selatan yang ada di mereka bersama dengan mereka, itu Irak yang jadi favorit. Tapi mereka melangkahi itu, dan akhirnya pencapaian yang sensasional. Nah, di sana ketika mereka sepak bola Yordania itu maju, ada Alexander ini yang menjadi dirtek. Nah, 2023 juga kita masih ingat, ya, Piala Asia di Qatar. Mereka
Tidak diduga. Padahal kan ada Jepang, ada Korea Selatan, banyak lah. Iran, Irak. Tapi akhirnya yang di final mereka. Mereka hanya kalah dari tuan rumah, ya tahulah. Qatar sebagai tuan rumah, Qatar sebagai juara. Mereka runner up. Tapi untuk menuju ke sana kan luar biasa. Nah, Alexander ini bisa meletakkan fondasi yang kuat di dalam pembinaan sepak bola di Jordania. Ya, dari bawah, usia muda, bagus dan dianggap berhasil. Makanya PSSI mengintip dia, mungkin karena dia juga isinya orang Indonesia, jadi Pak Ketua Umum bisa mengambil dia. Dan dia sangat senang setelah dia berada di Yordania, mungkin kurang lebih 4 tahun di sana ya, untuk bekerja sama dengan PSSI, dan dia mengakhiri itu, sekarang dia bisa menerima Indonesia. Makanya saya berharap poinnya, kehadiran dia ini bisa ada sesuatu yang baru, yang bagus. Kan saya bilang tadi kan, tidak mudah, tidak gampang untuk bisa menjadi seorang dirtek, tapi butuh seseorang yang punya visi ke depan di dalam membangun sepak bola ini yang baik, terutama yang muda-muda. Nah, inilah tugas dari Alexander. Ya, kehadiran dia diharapkan untuk bisa lebih baik, ya, agar sepak bola kita ini berkembang dengan bagus. Karena untuk kedepannya tidak ada lagi mungkin sistem naturalisasi lagi. Saya pikir ini kan naturalisasi cuma jangka pendek, ya, short ini untuk bisa dilakukan untuk mengantisipasi ke depan, ya. Karena untuk di tahun depan, ya 2 tahun depan, nah sekarang sudah ada dialah bertugas untuk melahirkan bibit-bibit muda. Kompetisi di Indonesia harus berjalan dengan baik, lebih profesional lagi, ya, terstruktur dengan sangat bagus, dan semoga kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang oke. Nah, kalau pemain-pemain yang kita sudah menjadi warga negara Indonesia saat ini seperti Justin Hubner, Iva Yerner, ya, kemudian Rafael Struijk kan bagus-bagus, sekarang akan menuju Mauro Silstra juga, dan Miliano Yonatan yang sudah disetujui DPR RI, mereka menjadi warga negara Indonesia, kan ini masih muda-muda semua. Nah, inilah potensi mereka untuk ke depan. Jadi banyak. Jadi kita tidak akan lagi untuk ke depan, mungkin sampai tahun ini aja naturalisasi itu berjalan, kecuali mungkin dapat nambahan 1-2 lagi jika kita lolos Piala Dunia. Ya, kalau kita bisa keluar sini dan bisa melaju ke Piala Dunia 2026 tidak akan cukup dengan menteri. Harus ada yang lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi. Nah, itu menjadi tugas bagi Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI untuk bisa memikirkan kalau lolos. Ya, tapi kita akan berjuang untuk ke sana. Dengan kondisi saat ini saya pikir sudah oke lah, sudah cukup untuk ini ya, sambil memikirkan ke depan. Ya, makanya kehadiran Alexander ini sangat berarti untuk sepak bola kita, terutama untuk meletakkan fondasi di level bawah. Usia muda ini yang paling penting untuk bisa menjadi perhatian. Kita tidak ada kompetisi, teman-teman, usia muda. Kalau kita sudah punya kompetisi U16 atau U17, kompetisi U20 atau U19, nah itu kan bagus, kompetisi harus ditata dengan baik. Apalagi kompetisi U23 di level muda-muda ini harus berjalan. Kompetisi untuk tim putri itu perlu ada. Kita punya tim nasional putri tapi tidak punya kompetisi. Ya, ini agak unik. Ya, makanya untuk next ke depan itu sudah dipikirkan harus ada. Nah, inilah bersama-sama dengan direktur teknik. Ya, ada Jordi juga sebagai penasihat teknik tim nasional, Jordi Cruyff sebelumnya, yang tadinya digadang-gadang untuk bisa mengisi kekosongan di Dirtek. Nah, bisa berjalan dengan baik, bersinergi dengan bagus antara Jordi kemudian dengan Alexander ini, ya, dengan PSSI, sehingga sepak bola kita akan lebih terarah ke depan. Nah, itu yang menjadi harapan kita semua. Selamat bekerja untuk Mr. Alexander ini, semoga yang terbaik bagi sepak bola Indonesia ke depan. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.